selamat siang teman-teman sahabat SKID. Sebelumnya aku mohon maaf karena sebelumnya ada kendala dari koneksi internetku. Jadi live berdialognya akan aku mulai dari awal. Jadi halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang. Telling your followers to join your video. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan. Bagaimana akhir pekan teman-teman sahabat SID sejauh ini? Apakah berjalan dengan baik atau di akhir pekan ini masih ada yang sibuk kuliah, sekolah atau bahkan kerja? Nggak apa-apa, apapun weekendnya, apapun kegiatan yang lagi dihabiskan teman-teman di weekend ini, tetap semangat. Dan untuk menambah semangat teman-teman di weekend kali ini, aku akan menemani teman-teman dengan berdialog yang akan membahas mengenal etnosains dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan di berdialog kali ini aku akan ditemani oleh Nuril dan juga Ibu Irma. Jadi aku perkenalkan dulu sedikit. Nuril ini merupakan project leader dari kelompok 1 program Youth dan Expert Volunteer Empathy Project 2022 Jilid kedua. Kalau gitu kita langsung saja untuk bergabung bersama kita di live kali ini. Ini kenapa ya? Nah, kita sudah bergabung sama Bu Irma dan juga Kak Nuril. Sebelumnya dari Nuril dulu kali ya. Nuril boleh perkenalan dulu sama sahabat SID yang nonton. Oke, halo Eno. Sobat Sosiopreneur ID, perkenalkan saya Nuril, leader Empathy Project kelompok 1. Saya dari Surabaya. Nuril dari Surabaya. Nuril gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Kemarin sempat kamu sebentar, sekarang udah pemulihan. Alhamdulillah. Berarti tapi emang sekarang lagi musim gitu ya, sakit-sakit gitu. Tapi semoga Nuril dan juga sahabat SID lainnya, Bu Irma juga selalu sehat dimanapun kita berada. Oh ya, sebelumnya aku mau izin memperkenalkan dulu. Jadi kenapa Nuril yang diundang dalam berdialog kali ini? Jadi sedikit cerita, informasi buat sahabat SID yang mungkin belum tahu. Di program Youth dan Expert Volunteer Empathy Project 2022 ini, itu ada beberapa kelompok. Nah, Nuril ini merupakan project leader dari kelompok 1 Youth dan Expert Volunteer Empathy Project 2022. Kenapa project leader dari kelompok 1 yang diundang? Karena salah satu topik pembahasan dari kelompok 1 ini membahas mengenai etnosains dalam pembelajaran di sekolah dasar. Betul ya, Ril? Betul, maka dari itu Nuril yang diundang. Lalu selain Nuril, kita juga sudah kedatangan Ibu Irma. Halo Ibu Irma, selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu Irma apa kabar? Baik ya, meskipun di Ruteng cuacanya lagi tidak menentu, tapi baik-baik. Berarti sama ya Bu, kayak daerah saya juga sekarang cuacanya bisa tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan kayak gitu. Oh iya, Ibu Irma boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat SID yang lagi nonton? Oke, baik. Selamat siang ya untuk kita semua. Dari tempat saya di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya ingin menyapa semua sobat-sobat Sosiopreneur ID yang sudah bersedia bergabung dalam IG Live kali ini. Jadi mohon izin memperkenalkan diri, saya salah satu tim expert dalam program Empathy Project. Nama saya itu Elizabeth Irma Novianti Davidi, sehari-hari biasa dipanggil Irma. Terus sehari-hari profesi saya itu sebagai akademisi atau dosen di salah satu kampus swasta di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Itulah mengapa saya mengangkat topik tentang integrasi etnosains dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan kebetulan beberapa tahun terakhir saya bersama teman-teman juga concern di penelitian tentang ini, dan
saya pikir topik ini masih cukup relevan dan menarik untuk dibahas, baik bagi praktisi, para guru di sekolah dasar, maupun bagi Bapak Ibu atau khalayak umum ataupun siswa-siswi sekolah dasar. Demikian. Terima kasih Bu Irma atas penjelasan dan juga perkenalannya. Kalau gitu karena tadi Bu Irma sudah sempat sedikit menyinggung mengenai etnoscience, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke pembahasan utama kita. Jadi kalau aku pribadi ya Bu, mungkin Nuril juga agak relate kalau waktu pertama kali dengar etnoscience tuh agak asing gitu Bu di kuping, kayak etnoscience kayak masih belum tahu apa etnoscience, sampai akhirnya waktu dengar terus cari tahu baru paham gitu kan. Jadi sebenarnya kalau etnoscience itu apa sih Bu? Oke, baik. Memang ya kalau bicara soal etnoscience, kalau basic kita bukan praktisi pendidikan, memang mungkin agak asing ya. Tetapi etnoscience ini sebenarnya ada banyak istilah dari berbagai ahli. Ada itu juga bisa dikatakan pendekatan, ada itu juga bisa dikatakan model pembelajaran, atau juga kadang ada yang bilang bisa terintegrasi dalam berbagai teknik atau metode pembelajaran. Tetapi secara hakikatnya etnoscience itu adalah salah satu kalau yang saya ambil referensinya ya, salah satu pendekatan dalam pembelajaran sains atau eksakta yang bisa diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, khususnya ya pembelajaran tematik di sekolah dasar, di mana pembelajaran itu sebenarnya ingin menggabungkan konsep, misalnya kalau terintegrasi dalam tematik yang ada matematika dan sainsnya, maka sebenarnya ingin mengintegrasikan materi matematika dan sains itu sendiri yang dipelajari sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari yang di dalamnya kita juga tanpa secara tidak langsung itu memungkinkan siswa itu untuk mempelajari juga tentang pengetahuan asli yang kontekstual di daerahnya masing-masing, baik tentang bahasa, adat istiadat, budaya, dan mungkin juga moral yang masih relevan yang berlaku dalam daerah tersebut. Atau lebih sederhananya begini, etnoscience itu adalah satu pendekatan yang bisa kita integrasikan dalam pembelajaran, di mana sebenarnya kita mengangkat isu-isu kebudayaan setempat atau kearifan lokal setempat yang bisa kita combine-kan dengan materi-materi pembelajaran kita, sehingga ketika siswa belajar itu mereka secara tidak langsung juga belajar secara kontekstual, karena yang mereka hadapi sebenarnya dunia yang kontekstual ketika mereka keluar kelas gitu. Dan pendekatan etnoscience juga ini sebenarnya sangat amat difasilitasi dalam kurikulum 2013 dan juga sekarang kurikulum Sekolah Merdeka. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi penggambaran secara umumnya bisa dipahami sesimpel itu. Saya kembalikan. Ya, berarti etnoscience itu bisa termasuk juga mempelajari hal-hal yang ada di sekitar murid-murid itu sendiri ya Bu ya? Ya, nanti saya contohkan bagaimana pengimplementasiannya. Baik. Okay. Kalau begitu berarti bisa dikatakan Bu kalau etnoscience ini merupakan salah satu pembelajaran yang udah ada dari zaman dulu gitu ya Bu berarti? Pendekatan. Jadi gini, saya coba luruskan karena mungkin dua adik saya ini mungkin basicnya bukan orang pendidikan ya gitu. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran kan biasanya guru menyiapkan pendekatan apa nih yang perlu digunakan gitu. Strateginya bagaimana misalnya untuk mempelajari misalnya kalau di sekolah dasar itu kan dengan misalnya saya pakai contoh rujukan kurikulum 2013, itu di sekolah dasar itu desain kurikulumnya itu tematik integratif gitu, tematik terpadu, di mana setiap hari anak-anak belajar melalui satu tema-tema atau subtema tertentu. Nah, etnoscience ini itu
akan dipakai sebagai satu pendekatan untuk bisa memahami misalnya tema pembelajaran itu, misalnya upaya pelestarian lingkungan yang di dalamnya itu ada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan ketika etnosains itu terintegrasi dalam tema misalnya upaya pelestarian lingkungan itu, maka secara tidak langsung nanti guru juga wajib memperkenalkan pengetahuan asli setempat, daerah setempat itu yang ada hubungannya dengan budaya, adat istiadat, moral dan lain-lain yang terhubung dengan konsep matematika, sains ataupun ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema upaya pelestarian lingkungan itu. Begitu maksudnya. Jadi sebenarnya harusnya etnosains ini memang tepat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar karena kurikulum 2013 atau kurikulum Sekolah Merdeka itu memfasilitasi itu supaya anak benar-benar belajar dari sekolah maupun di luar sekolah, benar-benar belajar dengan situasi yang kontekstual. Jadi tidak berbeda apa yang dia dapat dalam kelas dengan ketika dia bertemu atau dia ketika selesai pelajaran dan dia kembali ke masyarakat, ke lingkungan keluarga. Jadi ini adalah pendekatan gitu, pendekatan pembelajaran yang bisa dikatakan menjadi roh atau spirit pembelajaran yang nanti bisa menggunakan berbagai metode apapun. Salah satunya misalnya dengan observasi atau studi kasus atau mungkin juga mereka dengan eksperimen yang nanti ada kaitannya dengan materi-materi misalnya tadi matematika, IPA atau ilmu sosial, tetapi matematika, IPA dan ilmu sosial itu kontennya adalah konten yang sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi nanti akan bisa dilihat bahwa kalau etnosains ini misalnya dipakai oleh guru yang di Jawa, maka kontennya itu ya tentang budaya-budaya Jawa, adat istiadat Jawa, norma etika yang berlaku di daerah Jawa pasti akan berbeda kalau terintegrasi di kami di Flores di NTT ini. Nah, karena konten budayanya juga berbeda, tetapi rohnya itu sama. Jadi mengintegrasikan pengetahuan asli dengan materi-materi yang berlaku di sekolah, gitu. Oke, sebelumnya maaf kalau agak berisik di tempat saya, tiba-tiba hujan besar, jadi berarti etnosains itu kan pendekatan ya Bu, dan Bu Irma tadi bilang sebenarnya untuk pendekatan etnosains ini untuk di kurikulum 2013 itu sudah banyak penunjang dan pendukungnya. Terus kalau perihal ini Bu, kalau kalau untuk referensi pendekatan etnosains sendiri itu sebenarnya kita di masyarakat atau di lapangannya itu referensinya sudah cukup belum sih Bu untuk pendekatan etnosains ini? Oke, sebelumnya saya ingin tanya, maksudnya referensi di sini konteksnya apa gitu? Referensi ilmiahnya atau mungkin faktor-faktor pendukung maksudnya? Bagaimana etnosains? Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan gini, apakah bisa nih pendekatan etnosains ini terintegrasi dalam pembelajaran? Jadi sebenarnya kalau konsepnya terintegrasi dalam pembelajaran dan apakah referensi atau faktor pendukungnya sudah ada, saya pikir sangat. Justru yang terjadi, mengapa isu etnosains ini kita giatkan atau boomingkan lagi, itu karena referensi kita ini sebenarnya banyak. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia ini kan adalah negara negara dikenal sebagai negara yang berbudaya. Corak peradaban kebudayaan kita itu luar biasa. Tetapi justru semakin ke sini, anak-anak sekolah dasar maupun yang jenjang lebih tinggi itu kok semakin tidak mengenal identitas budaya mereka masing-masing. Padahal itu adalah kondisi atau profil diri mereka sebenarnya yang menjadi privilege kita sebagai orang Indonesia, sebagai pelajar Indonesia. Nah, kita tahu bahwa kita dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat, saya tahu di Jawa sana, bahkan kami di sini juga interaksi budayanya itu kuat kan. Tetapi ketika masuk ke sekolah, kok kita seperti belajar hal yang baru gitu. Nah, padahal kita nih sehari-hari, bahkan apalagi sekarang nih ada peraturan, ada waktu-waktu tertentu, kalau saya tidak salah ya dari Nadiem ya, kita harus pakai baju adat gitu. Nah,
ketakutan kita adalah jangan sampai kebudayaan atau hal-hal yang bersifat kearifan lokal ini justru menjadi asing, padahal itu adalah yang melekat dalam diri kita. Padahal juga faktor pendukung kita untuk mengetahui itu dan menjadikan itu sebagai citra diri kita itu ada. Tapi kadang pembelajaran yang diterapkan selama ini di sekolah dasar itu seperti sesuatu yang asing, sehingga tidak seperti siswa itu di lingkungan masyarakat dan keluarga mereka berada di zona lain, di lingkungan sekolah mereka berada di zona lain. Padahal ya yang harusnya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau bicara soal faktor pendukung, ya tentu tadi saya katakan banyak tempat strategis, pasti ada gitu tempat strategis karena kita berada di lingkungan itu budaya. Sarana dan prasarana saya yakin ada, karena bicara soal misalnya adat istiadat, misalnya objek-objek budaya kita kan banyak ya, rumah adat atau apalagi yang objek budaya yang lain, artefak-artefak budaya, terus dan lain-lain sebagainya, itu kan ada di sekitar kita. Tapi kadang jarang dimanfaatkan. Bahkan kalau tanya anak zaman sekarang, anak generasi Z itu mereka tidak tahu bahkan hal-hal yang seperti itu. Padahal itu semua yang itu tadi kearifan lokal, objek-objek budaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang asing kalau kita tarik hubungannya dengan misalnya kalau kita belajar tentang konsep sains. Misalnya sesederhana misalnya mereka kenal alat musik gong ya. Gong, di sini sebut gong gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita pakai pendekatan etnosains, itu kan barang itu kan ada biasa di sekolah-sekolah kan, dan bisa dipakai untuk formalitas untuk acara. Tetapi kadang, jarang dimanfaatkan oleh guru untuk pakai benda itu untuk mengenalkan mereka selain ini objek budaya untuk kesenian, hanya sebatas itu, tapi tidak pernah menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Padahal misalnya gong itu kan kita bisa ajarkan mereka, ini loh misalnya di sains itu konsep gaung dan gema gitu, konsep bunyi, gelombang bunyi gitu. Nah, selama ini guru-guru itu misalnya yang pembelajaran direct instruction itu hanya mencoba untuk misalnya mengenalkan mereka, konsep bunyi itu dari contoh-contoh yang tidak kontekstual. Padahal ada di sekitar mereka sarana-prasarana yang mendukung untuk mereka belajar dengan kontekstual. Kalau saya bisa membunyikan gong, maka sebenarnya tanpa sadar saya bereksperimen tentang gelombang bunyi. Saya belajar gaung dan gema. Tapi yang terjadi pembelajaran sekarang di sekolah-sekolah formal itu yang mereka temui di luar sekolah lain, yang mereka mempelajari contoh yang tidak kontekstual, yang tidak relevan. Nah, sehingga connect-nya di kognitifnya siswa itu ya pasti lama, karena yang mereka pelajari kok asing ya dengan yang mereka temukan di sekolah. Padahal mungkin anak itu orang tuanya itu pelaku kesenian di masyarakat, gitu deh. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika mereka memainkan alat musik itu, mereka sedang belajar sains loh, atau mereka sedang mungkin belajar matematika loh, gitu. Nah, isu etnosains ini kenapa menurut saya masih penting digaungkan, karena yaitu supaya anak tahu bahwa keseharian mereka itu juga bagian dari belajar ilmu-ilmu yang modern itu. Hanya mungkin karena selama ini guru belum bisa mengkonekkan itu secara kontekstual, itu yang membuat ada kesenjangan atau gap untuk mereka memahami, materi yang saya pelajari itu tentang ini toh, gitu. Ya itu sederhananya gitu. Oke. Atau ada lagi juga misalnya faktor pendukungnya tadi, tempat, sarana prasarana pasti. Lalu ada konsep ini ada istilahnya learning by maestro gitu. Jadi kalau kita mau pakai pembelajaran dengan pendekatan etnosains, maka kita harus beri ruang juga. Kalau guru tidak bisa memainkan alat musik, jangan paksa untuk mencontohkan itu. Mereka bisa kita beri kesempatan untuk belajar dari orang tua, apalagi misalnya orang tuanya pelaku seni ya, maka mereka akan dapat kesempatan itu juga. Lalu kenapa di SD? SD ini kan kalau menurut teori perkembangan kognitifnya Piaget yang bisa kita dengar itu, kan anak di usia sekolah dasar itu kan masih dalam tahap perkembangan kognitif itu
operasional konkret, di mana mereka belajar learning by doing. Mereka baru bisa mengerti kalau mereka melakukan sesuatu. Mereka baru bisa tahu, oh konsep yang abstrak itu misalnya tentang gelombang bunyi, tentang kemagnetan, kelistrikan, atau segala macam. Kalau itu mereka lakukan by doing tadi, entah melalui metode eksperimen atau melalui metode-metode yang memungkinkan mereka terlibat aktif minds on dan hands on-nya. Nah, selama ini pembelajaran kita tuh guru tuh cenderung merasa saya tahu semua, jadi mereka dengar dari saya saja. Jadi biasa omong pun mereka mengerti. Lupa bahwa anak sekolah dasar itu mereka baru bisa benar-benar paham kalau mereka melakukan. Nah, pendekatan etnoscience ini memungkinkan kondisi siswa yang aktif untuk bereksplorasi untuk supaya mereka bisa semakin paham. Bayangkan pembelajaran yang guru kenalkan tentang konsep gaung gema dengan metode ceramah, dengan siswa menemukan sendiri konsep gaung dan gema atau konsep gelombang bunyi dengan mereka sambil memainkan alat musik. Pasti yang jauh lebih efektif yang kedua kan. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh. Dan ada juga konsep namanya education for all. Jadi dalam pendekatan etnoscience itu menganggap bahwa pendidikan itu untuk semua. Jadi semua siswa itu berhak mendapatkan apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang penting untuk mereka punya kehidupan nanti. Jadi kalau kehidupan mereka konteksnya begitu, ya maka fasilitasilah pembelajaran yang memungkinkan mereka sudah terbiasa sejak dini untuk mengetahui tentang itu. Seperti itu. Saya kembalikan. Ini saya ada pertanyaan ya Bu, suara saya apa bisa terdengar Bu? Bisa, tapi agak kecil ya, mungkin bisa dikuatkan lagi. Sebentar. Jadi maaf ya, saya agak mendekat ke kamera. Tadi kan kalau sekarang apa agak terdengar Bu? Bisa. Kalau tadi kan menurut Bu Irma berarti banyak di sekitar kita itu faktor penunjang untuk belajar etnoscience gitu ya Bu. Ya. Cuma ada belajar dengan pendekatan etnoscience. Ya gitu maksudnya. Ya. Cuma ada beberapa pendidik yang kurang bisa untuk memanfaatkannya gitu. Ya. Dan juga saya kan ada teman yang juga sudah ngajar di SD gitu. Terus ketika saya tahu tentang etnoscience ini, saya coba tanya-tanya dan ternyata mereka juga masih awam tentang etnoscience. Mereka juga kebingungan apa itu gitu. Nah itu menurut Bu Irma itu karena apa ya Bu? Bahkan mereka yang pendidik SD kok masih awam juga tentang etnoscience. Terus apa yang bisa mereka lakukan gitu? Apakah dengan belajar sendiri melalui mungkin internet atau buku-buku itu cukup untuk digunakan untuk mengintegrasikan etnoscience ini gitu Ibu? Baik, sebelum saya jawab, saya coba tutup jendela. Di sini mulai hujan dan suaranya tidak tangkap. Sebentar. Wow, ternyata etnoscience merupakan Oke, saya tangkap pertanyaannya Mbak. Maaf ya, Mbak siapa ya tadi yang tanya? Adik. Nuril. Mbak siapa ini? Oh, Nuril. Oke. Oke. Oh ya. Jadi gini, perkembangan pembelajaran dan pendidikan ini kan berkembang sangat pesat ya. Terobosan-terobosan pendekatan, strategi, metode itu berkembang sangat pesat. Nah, sebenarnya isu etnoscience ini sudah lama sekali kalau kita merujuk pada negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, Amerika. Mereka sudah lama menerapkan ini dalam kegiatan pembelajaran atau mereka mengintegrasikan ini dalam pembelajaran. Tetapi di Indonesia juga kalau bahas sekarang rujukannya itu begini, kita lihat di jurnal-jurnal ilmiah. Etnoscience itu isunya tuh yang booming itu kalau tidak salah 5 tahun lalu gitu. 5 tahun lalu, dan sekarang itu sudah ke pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik gitu. Nah, namun mengapa kalau misalnya ada guru yang belum tahu? Berarti ini gurunya ini
kurang rajin searching jurnal-jurnal terbaru gitu. Karena ya kita tahunya, kita sebagai khususnya praktisi pendidikan, para guru pendidik itu kalau mau tahu apa nih inovasi-inovasi pembelajaran yang up to date, maka rujukan kita itu ya di jurnal-jurnal terbaru, jurnal internasional maupun jurnal nasional. Itu bisa diakses di Google Scholar atau di Sinta atau di link-link biasanya cukup banyak dari open journal system dari kampus-kampus besar kita di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya ada guru yang belum tahu, maka kalau mau tahu lebih banyak ya baca lebih banyak. Nah, atau juga sekarang kan era digital ya, akses untuk ke YouTube itu sudah sangat mudah gitu. Banyak contoh-contoh video penerapan etnoscience dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk saat ini saya coba beri contoh sebenarnya merujuk dari salah satu jurnal. Ini jurnalnya saya boleh sebut ya karena ini jurnal ilmiah, itu jurnalnya Afrin Puspasari, Indah Susilowati, Lilis Kurniawati dan lain-lain, ada Rida Utami, Indra Gunawan dan Ika Chandra Sayekti. Ini mereka jurnalnya ini di mana ini? Sebentar. Karena ya harus ilmiah. Di Science Educational Journal punyanya umsida.ac.id gitu. Nah, mereka pernah buat penelitian itu di tahun 2019 dan mempublikasikan jurnalnya berjudul Implementasi Etnoscience dalam Pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta gitu. Nah, secara singkat mereka mencoba mengimplementasikan konsep pendekatan etnoscience ini dalam pembelajaran di sekolah dasar SD Muhammadiyah itu. Dan ketika mereka mengimplementasikan pendekatan etnoscience dalam pembelajaran ini, ada 3 tahapan yang mereka lakukan. Yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam tahapan perencanaan, tim peneliti ini yang tadi saya sebutkan, mereka tadi melakukan kegiatan penelitian di SD Muhammadiyah itu. Di perencanaan itu mereka ada proyek besar yang mereka buat, itu namanya weekly plan, yang mereka namakan weekly plan projectnya. Proyek itu mereka minta disusun oleh masing-masing rombongan belajar para guru, dan waktu itu saat penelitian mereka itu untuk guru kelas 4A dan 4B, dan diminta untuk merencanakan apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa mereka dalam pembelajaran pembelajaran dalam 1 minggu. Dan dan dalam perencanaan itu mereka berencana untuk membuat berbagai kegiatan yang mengakomodir tema. Karena tadi ingat yang saya bilang kalau di sekolah dasar itu beda dengan SMP dan SMA karena kurikulumnya tematik integratif, maka mereka menyiapkan di weekly plan-nya itu planning mingguan itu ada worksheet pembelajaran, lembar-lembar kerja untuk kegiatan pembelajaran IPA di kelas 4 yang mata pelajaran IPA itu ada dalam tema Indonesia indahnya kebersamaan. Dan di situ mereka mencoba menunjukkan ini poin etnoscience itu untuk menampilkan beberapa kebudayaan atau beberapa ciri khas suku dan kenampakan alam di Indonesia, lalu yang ada kaitannya dengan musik daerah, dan untuk sainsnya itu mereka belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, lalu dari weekly plan itu mereka mengimplementasinya bagaimana? Nah, karena sekolah ini adalah sekolah alam, jadi ada beberapa ada beberapa kegiatan yang mereka buat dalam 1 minggu itu. Yang pertama, mereka itu belajar guru-guru itu membuat pembelajaran dengan tema indahnya kebersamaan itu. Salah satu proyeknya itu pembuatan tape. Jadi pembuatan tape, kegiatan membatik, lalu mengunjungi pabrik es, dan yang terakhir itu proyek mengamati lingkungan sekitar. Nah, dalam kegiatan membuat
tape atau tempe itu, nah sebenarnya di situ terintegrasi siswa dapat belajar sains sekaligus dengan sambil mereka belajar membuat tape atau tempe itu, sambil mereka siswa memahami kearifan lokal setempat, di mana mereka membuat makanan tradisional, tetapi sambil juga mereka belajar tentang proses fermentasi, karena proses fermentasi itu kan ada dalam sains ya. Lalu untuk ada juga proyek mereka membuat makanan serabi, dan tanpa sadar ketika mereka membuat makanan serabi, karena serabi itu kan makanan khas di Surakarta ya kalau tidak salah gitu, maksudnya itu kontekstual kan. Nah, selain siswa dikenalkan bahwa serabi ini makanan khas, siswa juga tanpa sadar diajarkan untuk mengenal zat-zat adiktif pada makanan. Lalu ketika ada proyek membatik, nah, di situ siswa dikenalkan bahwa kegiatan membatik ini adalah kegiatan kegiatan yang merupakan kekhasan daerahnya, tetapi juga tanpa sadar siswa juga belajar tentang keterampilan ketika proses membatik itu, baik belajar untuk bagaimana menyiapkan bahan, lalu bagaimana mencuci dan sebagainya, lalu bagaimana membatik pakai lilin itu apa disebutannya itu dan lain sebagainya. Jadi mereka tanpa sadar mereka belajar prosesnya, unsur sainsnya dapat, keterampilannya dapat, tetapi nilai mereka menjaga warisan, batik ini warisan budaya dari daerah kita loh, maka kita harus jaga. Itu tanpa sadar juga muncul. Lalu proyek yang terakhir ketika mereka mempelajari tentang lingkungan sekitar, itu sebenarnya tanpa sadar siswa itu belajar dengan metode observasi, dan metode observasi itu kan salah satu keterampilan proses sains. Tetapi secara tidak langsung juga dengan metode tersebut siswa diajar dan digerakkan hatinya untuk peduli lingkungan loh, dan mereka ditumbuhkan sejak dini jiwa untuk konservasi lingkungan. Jadi bisa bayangkan bahwa dalam satu kegiatan sederhana yang kita abaikan, dan kegiatan itu muncul dalam kegiatan di rumah ataupun di masyarakat, tetapi kita bisa bawa ke kelas. Namun bedanya kalau di rumah dan di masyarakat mungkin tidak ada orang yang akan menjelaskan konsep sainsnya di mana atau konsep matematikanya di mana. Tetapi di dalam kelas anak-anak komplit mendapatkan keterampilan, pengetahuan, nilai, tetapi juga itu tadi ilmu tentang masing-masing pembelajaran yang terintegrasi. Dan dalam konteks yang saya contohkan itu tadi kan sains ya, jadi mereka belajar tentang fermentasi, belajar tentang zat-zat aditif pada makanan, belajar tentang keterampilan proses sains secara langsung dalam satu kegiatan. Jadi terus yang terakhir tadi kan saya bilang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu yang membedakan dengan pendekatan lain. Nah, di evaluasi itu dari contoh ini yang dikembangkan oleh tim ini atau penelitian di SD Muhammadiyah itu, mereka mengangkat konsep penilaian otentik. Jadi penilaian yang mengukur hasil belajar IPA itu bukan hanya dari satu aspek saja, tetapi dari 3 aspek. Aspek pengetahuan, aspek sikap atau afektif, dan aspek psikomotor atau keterampilan. Dan ini benar-benar bisa kita ukur karena pengetahuannya dapat, ya toh. Tadi saya contohkan beberapa kegiatan. Afektifnya dapat, mereka peduli lingkungan, mereka punya jiwa konservasi, mereka bahkan bekerja sama, dan aspek keterampilan atau psikomotoriknya dapat, mereka punya keterampilan membatik, mereka punya. Mohon maaf sahabat SID, seperti yang sudah terjadi, live Instagram berdialognya sempat terputus karena lagi dan lagi permasalahannya sama, yaitu mengenai koneksi jaringanku yang tiba-tiba hilang. Jadi berdialognya sempat terputus sebentar, padahal tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Irma sama Nuril perihal etnosains yang ternyata sangat amat menarik sekali untuk penerapannya. Jadi etnosains itu merupakan pendekatan. Terus karena sempat terputus, sekarang kita akan menunggu untuk Nuril dan juga Ibu Irma untuk kembali bergabung bersama kita di berdialog ini. Nah, ini Nuril sudah ini tiba-tiba jaringannya hilang, padahal hujannya berhenti, jaringannya hilang. Nah, Ibu Irma sudah bergabung.
Nah, kita akan nunggu Ibu Nuril dan Ibu Irma untuk bergabung. Oh, Nuril, maaf ya. Maaf banget tiba-tiba koneksi internetnya hilang, jadi live-nya katanya reconnecting. Ibu Irma, Ibu Irma mohon maaf. Gak apa-apa. Dipahami, sinyalnya memang begitu. Iya, lagi hujan jadi kayak gitu. Padahal tadi kita lagi menarik banget teman-teman. Tadi kalau teman-teman tadi nonton yang sebelum ke putus ini, tadi Bu Irma udah menjelaskan banyak sekali hal mengenai pendekatan etnosains dan contoh-contohnya ya Bu, beberapa contoh-contoh etnosains di pembelajaran, terutama untuk pembelajaran anak-anak di sekolah dasar, begitu ya Bu? Ya, betul. Tapi untuk teman-teman yang tadi ketinggalan atau mungkin belum sempat nonton, jangan khawatir karena live Instagram ini akan disimpan di Instagramnya Sociopreneur ID. Oke, kalau gitu untuk melanjutkan pembahasan yang tadi sempat terputus, kalau dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Irma, kalau sepenangkapan saya ya Bu, jadi pendekatan etnosains ini tuh mengajak siswa-siswa, terutama siswa terutama siswa sekolah dasar untuk bukan hanya belajar materi, tapi juga belajar penerapan dari apa yang mereka dapatkan di lingkungannya gitu ya Bu ya? Iya, atau lebih sederhananya jadi konsep learning by doing, dengan content doing-nya itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang asing gitu, tetapi sesuatu yang sebenarnya mereka sudah lakukan atau sesuatu yang ada dengan kehidupan, melekat erat dengan mereka punya kehidupan sehari-hari, yaitu tadi kearifan lokal, unsur-unsur budaya dan hal-hal lain yang berada di sekitar mereka sehari-hari gitu. Jadi yang menariknya tuh, karena kalau aku sendiri ya Bu, gitu, pengalaman dulu waktu SD meskipun udah bertahun-tahun yang lalu, tapi masih ingat dulu tuh waktu SD tuh belajarnya kita ya berpacu pada materi-materi yang ada di buku gitu, bukan tanpa kita dikasih tahu kalau oh ternyata yang kita pelajari di buku tuh ada loh di sekitar kita gitu kan. Tapi yang sains ini si murid ini diajarkan atau diberitahu bahwasanya apa yang mereka dapatkan di dalam buku tuh juga ada gitu loh ya Bu di sekitar mereka, melalui hal yang mereka suka atau melalui hal-hal sederhana gitu, kayak mungkin tadi Bu Irma juga udah sempat mencontohkan bisa berhubungan sama lingkungan dan budaya dari si siswa itu sendiri gitu ya Bu. Ya, siap. Itu poinnya. Dan enaknya atau kerennya si pendekatan etnosains ini juga tadi yang paling penting tuh di tahapan evaluasi. Kalau mungkin pembelajaran dengan saya sebutnya model konservatif atau konvensional itu kan titik beratnya itu sebagai guru untuk bisa tahu bahwa siswa itu menguasai materi tersebut hanya pada konsep kognitifnya. Jadi dia mengerjakan tes itu dengan yang bentuknya isian atau pilihan ganda, selesai, itu sudah dapat predikat bahwa dia kuasai. Tetapi kalau pendekatan etnosains, dia tidak hanya menekankan pada apa yang dia tahu, tetapi dalam konteks ini dalam kemampuan kognitif saja, tetapi juga dia bisa mempraktikkan baik dalam keterampilan ataupun dia menunjukkan dalam sikap-sikap yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Jadi ini kebetulan pas ya, karena tagihannya di K13 ataupun sekolah merdeka itu kan pada akhirnya misalnya siswa harus dituntut bisa di tujuan pembelajaran itu, kalau guru tuh kalau dia buat RPP itu kan ada tujuan pembelajaran untuk ranah kognitifnya apa, sikapnya apa, keterampilannya apa. Nah, kalau dengan pendekatan etnosains malah harus nih sikapnya apa, tapi bukan hanya dalam bentuk yang kita inginkan saja tapi tidak ditunjukkan. Jangan sampai misalnya dengan mereka belajar tadi tema upaya pelestarian lingkungan, diharapkan siswa bisa peduli lingkungan, tetapi saat pelajaran itu misalnya kelasnya kotor. Karena apa? Siswanya buang sampah sembarangan dan itu dibiarkan. Tetapi ketika diberikan test paper gitu, mereka tulis ini sikap-sikap untuk menjaga lingkungan alam tuh benar, menjaga lingkungan tuh benar semua. Tetapi perilakunya tidak nampak. Nah, di pendekatan etnosains memfasilitasi guru juga harus buat penilaian, itu namanya penilaian berbasis proses yang melihat benar tidak kalau dia tulis di dia punya paper testnya itu dia tahu sikap-sikap menjaga lingkungan, tetapi aksi nyatanya tuh benar tidak ditunjukkan gitu. Itu juga wajib mendapat penilaian, maka disebut penilaian otentik.
uh, menilai seharusnya apa yang pas untuk dinilai. Kalau aspeknya pengetahuan ya lewat paper test, kalau aspeknya keterampilan ya lewat keterampilan, kalau aspeknya kognitif ya lewat perilaku yang mereka tunjukkan gitu. Jadi ya kalau misalnya akan menemukan bahwa mungkin secara pengetahuan si A ini dia tahu konsep tentang upaya pelestarian lingkungan atau upaya menjaga alam, lingkungan alam, tetapi secara perilaku dia tidak menunjukkan itu, maka layak itu mendapat ruang untuk dinilai tentang siswa tersebut gitu. Ataupun seperti misalnya ada nanti temukan siswa yang dia secara pengetahuan misalnya dia tidak bisa menjelaskan konsep gelombang gitu ya, gelombang bunyi misalnya, tetapi waktu disuruh untuk memainkan alat musik tadi, dia bisa loh memainkan, bahkan misalnya dengan lagu adat misalnya dari tempat memainkannya bagus sekali, maka dia juga berhak untuk dapat nilai untuk aspek keterampilan. Nah, sejauh ini kayaknya angkatan saya, bahkan kena juga di angkatan Mbak berdua, bahwa guru tuh kok lebih senang lihat orang yang pintar IQ-nya saja, tetapi keterampilan itu tidak difasilitasi, dia tidak dapat ruang untuk dinilai gitu. Nah, ethnoscience kalau dipakai dalam pendekatan pembelajaran, maka diberi ruang untuk itu, sehingga akan kita labeli tadi siswa oke, dia pintar, tapi pintar kognitif misalnya, tapi dia keterampilan si B kok lebih jago main alat musik itu, konsep gelombang bunyi mungkin secara pengetahuan si A jago, tapi secara keterampilan si B jago, secara kognitif, afektif atau sikap atau penerapan nilai dalam lingkungan masyarakat si C loh yang lebih jago gitu. Maka itu semua difasilitasi, dan pendekatan ethnoscience ini memang PR besarnya untuk praktisi juga. Tetapi apakah diberi ruang untuk orang tua atau masyarakat? Saya pikir sangat amat diberi ruang gitu. Tapi penekanannya mengapa di sekolah dasar, karena kan ya sebagian besar jam mereka juga kan ada di sekolah ya. Jadi mengapa tidak? Itu juga perlu ditekankan untuk guru utama. Tapi apakah orang tua perlu? Ya perlu, tapi sebenarnya kalau di lingkungan keluarga dan masyarakat ini sudah dibuat loh ya kan? Kadang anak-anak kita ajar untuk mengenal lingkungan sekitar, mengenal budaya dan lain. Kita ajak mereka ikut acara-acara, itu kan acara-acara yang berbasis budaya. Kayak Tuan Pasadlo itu sebenarnya ethnoscience gitu. Tetapi itu tadi keterbatasan bisa orang tua dan masyarakat tidak tahu hal yang bersifat ini tadi, penekanan pada unsur pengetahuan formalnya seperti apa gitu ya. Jadi penguatannya tidak sekompleks ketika anak dapat di lingkungan sekolah atau di kelas, harapannya ya, harapannya begitu. Maka melalui forum saat ini saya berharap siapapun nanti yang akan nonton, khususnya praktisi, ayolah coba jangan sampai anak kita ini di atas kertas nilai semuanya bagus, tetapi sebenarnya dia tidak dikenal oleh lingkungan masyarakatnya, atau dia tidak mengenal lingkungan masyarakat dan sekitarnya gitu. Itu kan sangat sangat ya. Tapi itu kenyataan sekarang sih. Anak kita atau siswa kita itu sangat cerdas secara kognitif, tetapi sosialnya, makanya saya senang bergabung di Sociopreneur ID ini, lingkungan sosialnya itu ya itu tidak dieksplor gitu. Padahal lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita, lingkungan alam dan lain sebagainya itu menjadi sumber belajar yang tidak terbatas gitu. Saya kembalikan. Oke, berarti kalau dari penerapan ethnoscience ini kan berarti banyak, kalau dari segi manfaat memang Bu, untuk si murid-murid itu banyak sekali manfaatnya ya Bu. Salah satunya mereka bisa jadinya learning by doing tadi kan. Jadi mereka bisa belajar hal-hal yang mereka sukai, penerapannya seperti apa yang mungkin juga materinya bisa lebih nempel lah gitu lah Bu, gitu kan ya istilahnya di mereka. Dan seperti yang Bu Irma bilang tadi, kalau penerapan pendekatan ethnoscience ini bukan cuma bisa dilakukan oleh guru, tapi juga bisa dilakukan oleh orang tua atau lingkungan masyarakat lainnya gitu kan. Tapi karena utamanya anak sekolah dasar tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajarnya di sekolah, maka utamanya pendekatan ethnoscience ini lebih ditekankan kepada guru-guru di sekolah, begitu ya Bu? Ya. Terus tadi agak nyambung sama tadi pertanyaannya Kak Nuril yang bilang kalau ketika dia mempertanyakan perihal ethnoscience, pendekatan ethnoscience kepada teman-temannya yang merupakan praktisi guru, ternyata banyak nih Bu, masih banyak dari tenaga pendidik sendiri yang belum paham atau belum tahu ethnoscience itu apa. Nah, kalau menurut Bu Irma,
tadi kan kalau dari penjelasan Bu Irma itu kan banyak etnosains itu banyak manfaatnya untuk murid. Nah, kalau untuk tenaga pendidik sendiri, utamanya guru, Bu, etnosains ini kenapa sih Bu penting untuk diterapkan gitu? Kalau dari sisi tenaga pendidik gitu, Bu? Oke, ini pertanyaan tricky ya, tapi sebenarnya kalau guru yang bertanya sih saya akan tanya balik, tapi karena Mbak berdua bukan guru, karena begini, lagi-lagi konsep etnosains ini kan dia pendekatan pembelajaran, dan sebagai seorang guru yang profesional, kita kenal bahwa ada kompetensi profesional yang wajib dikuasai oleh guru. Salah satunya itu adalah kompetensi pedagogi, di mana guru punya kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan. Beda loh. Kalau mentransfer pengetahuan itu misalnya apa yang saya tahu saya bagikan saat ini, gitu ya. Nah, tetapi mentransformasikan pendidikan, mentransformasikan nilai atau ya apapun itu ketika dia punya kapasitas sebagai guru, berarti dia menyentuh sampai pada level afektifnya itu, sikapnya, bahwa kalau misalnya dia ajar tentang pelestarian lingkungan, maka dia harus bisa juga mencontohkan dong perilaku, dia bisa menjadi role model untuk menjadi contoh untuk bagaimana tindakan-tindakan pelestarian lingkungan. Nah, mengapa penting pendekatan etnosains diketahui? Tadi kembali lagi tadi itu saya katakan bahwa kompetensi pedagogi, karena dituntut ketika dia mentransformasikan pengetahuan, di situ dituntut keahlian bagaimana dia mentransformasikan dan mentransfer pengetahuan itu dengan cara apa. Nah, cara-cara pendekatan yang inovatif, strategi-strategi yang inovatif dan up to date serta kontekstual itu dituntut dari guru. Sehingga ketika misalnya dia melihat apa nih tagihan kebutuhan dari masyarakat saat ini untuk siswa-siswi kita, dan bagaimana kondisi yang paling urgent yang dimungkinkan agar apa yang kita transfer tadi itu benar-benar relevan dan bisa bermanfaat bagi siswa, maka guru harus punya referensi metode-metode, pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi pembelajaran yang efektif. Nah, salah satu pendekatan yang efektif yang bisa untuk konteks seperti ini itu adalah pendekatan etnosains. Dan saya rasa bahkan sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan dengan spirit pembelajaran itu ya, yang di kurikulum sekolah merdeka itu kan sudah ada penguatan profil pelajar Pancasila lagi, malah lebih detail itu tentang karakter. Maka sebenarnya pendekatan etnosains ini masih cukup relevan untuk peningkatan kompetensi pedagogik guru, baik itu guru sekolah dasar maupun guru-guru sekolah lanjutan pertama atau atas gitu. Itu secara kompetensi. Tetapi di lain itu ya itu juga bagian dari bagaimana kita beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran abad 21 gitu. Tetapi kita tidak mengenyampingkan bahwa kondisi kontekstual siswa-siswi kita, di mana siswa-siswi kita akan bertumbuh dan belajar, itu bisa juga kita bisa manfaatkan menjadi sumber belajar ataupun sebagai media pembelajaran yang kontekstual tadi gitu, sehingga siswa akan bisa terfasilitasi untuk learning by doing tadi. Doingnya itu tidak jauh-jauh ya, doing dengan sesuatu yang sudah akrab dengan kehidupan mereka, sudah kontekstual dengan kehidupannya mereka gitu. Sehingga tidak mungkin kita masukkan kalau kita pakai pendekatan etnosains kita belajar robotik gitu, karena kayaknya di daerah-daerah kita nih robotik tuh belum masuk dalam isu budaya gitu ya. Tetapi perlu diingat lagi-lagi kalau etnosains itu penguatannya kepada kearifan lokal setempat yang lebih dekat dengan unsur-unsur budaya gitu ya. Jadi mengeksplor unsur-unsur objek-objek budaya yang bisa dimanfaatkan dan ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan, baik itu untuk sains, matematik, sosial, pendidikan kewarganegaraan. Saya sama masih relevan bahkan bahasa gitu ya. Jadi misalnya bahasa Indonesia saja kita bisa ajarkan mereka bahwa
ya di mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin misalnya belajar tentang pantun ya, tapi pantun yang bahasa Indonesia kan ada nih, tapi anak juga harus tahu bahwa pantun tradisional juga ada loh. Dan misalnya untuk anak-anak di daerah Jawa itu kan beda itu pantunnya dengan kita yang di Flores gini tuh, kontennya masih atau juga bahasanya. Maka itu wajib kita kenalkan sejak dini kalau kita pakai pendekatan sains, supaya dimanapun nanti mereka berada, mereka tidak lupa akar mereka, asal mereka dari mana. Sambil juga ya secara tidak langsung ketika kita gunakan pendekatan etnoscience ini, kita gemakan begini, think globally, act locally gitu ya. Berpikir global, ya bertindak lokal sesuai dengan konteks di mana siswa-siswi kita atau kita pun berada. Dan jujur saya juga kalau saya kebetulan saya mengajar ini kan calon-calon guru sekolah dasar gitu ya. Jadi contoh-contoh yang saya angkat adalah contoh-contoh yang dimungkinkan nanti mahasiswa saya bisa beri contohkan itu untuk siswanya. Berarti saya contohkan itu sesuatu yang kontekstual, yang akrab dengan mereka gitu. Sehingga tidak ada, bahkan sesederhana alat transportasi. Kami di Manggarai sini tidak ada alat transportasi kereta api. Jadi kereta api itu blacklist memang dari kayunya. Tidak ada kereta api di sini. Delman tidak ada, Dokar tidak ada ya. Jadi ya tidak perlu itu jadi contoh, sederhana itu gitu. Jadi semoga ini bisa dipahami oleh adik-adik semua atau teman-teman Sociopreneur ID yang menyaksikan. Saya kembalikan. Baik Ibu, memang benar ya Bu, kalau contoh-contoh yang diberikan itu dekat dan sering kita lihat itu lebih mudah banget dipahami materinya gitu. Terus ini ada yang bikin saya penasaran, kan tadi etnoscience itu bisa diintegrasikan di sekolah oleh para pendidik, bisa juga di lingkungan rumah oleh orang tua dan masyarakat. Nah, berarti bisa juga ini pemerintah juga memfasilitasi atau mendukung etnoscience gitu loh Bu. Nah, jadi kalau menurut Bu Irma, apa peran dari pemerintah itu untuk supaya mereka itu bisa kayak etnoscience ini lebih akrab lagi di telinga orang-orang gitu Bu? Iya, oke baik. Sebenarnya kalau para guru praktisi, ini saya penekanan para guru ya, karena ini pendekatan pembelajaran. Jadi kalau para guru atau praktisi pendidikan itu tahu sudah mau mempelajari tentang etnoscience, sebenarnya kalau kita lihat karakteristiknya itu yang pertama tadi sudah muncul loh dalam tagihan bagaimana mendesain pembelajaran dengan kurikulum K13 gitu ya. Jadi disitulah peran sebenarnya guru para pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu sudah melihat bahwa ini penting, belajar kontekstual itu penting gitu ya. Tapi dia sebut belajar berbasis etnoscience tidak. Tapi spirit kontekstual itu ada dalam K13. Berarti perannya sudah ada. Dan juga bagaimana peran yang lain? Kalau kita lihat mungkin pengalaman adik-adik berdua gitu, kan di sekolah dasar itu atau mungkin punya teman, coba tanya, kan ada mata pelajaran sosial budaya ya kalau tidak salah gitu ya. Tetapi itu kan seperti dia menjadi satu rumpun pengetahuan tersendiri gitu, ya kan? Nah, padahal sebenarnya semua itu semua materi, semua pelajaran yang kita pelajari itu sebenarnya saling terkait gitu. Sehingga kalau saya tanya bagaimana peran pemerintah, yang kalau saya lihat mereka sudah memberi ruang kepada kita dengan kalau kurikulum 2013 itu mereka hanya kasih kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tugasnya guru atau misalnya orang tua yang mampu ya, yang melek dan tahu tentang itu, bagaimana mengembangkan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang spiritnya itu tadi kontekstual, yang ada kaitannya atau bisa kita integrasikan dengan pendekatan sains. Itulah mengapa kalau kita belajar peta silabus kurikulum K13 ataupun silabus ini sekarang kurikulum sekolah merdeka, itu intervensi pemerintah tuh yang sampai di kompetensi inti dan kompetensi dasar, atau sebutannya sekarang itu capaian pembelajaran gitu ya. Tetapi
metode yang lain yang lebih detail dan spesifik untuk diterapkan dalam pembelajaran itu diberikan sebebas-bebasnya untuk guru sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi ya jelas pasti akan kita temukan di kelas-kelas di Jawa. Kebetulan saya waktu S2-nya itu kan di UNY di Jogja. Ada sesuatu mereka tuh membatik gitu. Gitu. Di kami tidak ada membatik gitu karena ya konteksnya di Flores tidak ada batik. Kami tenun ikat gitu ya. Tapi ya meskipun demikian juga di kami ini kalau tenun ikat itu ya itu tadi belum mungkin spirit pendekatan etnosainsnya belum nampak ya. Jadi belum terlalu merasa bahwa itu penting. Sehingga kami bersyukur nih, ini mungkin info terbaru ketika ada di kampus kami ini dan kampus-kampus lain dengan hadirnya di Makarim program kurikulum sekolah Merdeka Belajar di perguruan tinggi itu kampus Merdeka, di sekolah itu sekolah Merdeka. Maka seperti di kami saat ini nih kami lagi rapat juga bagaimana kami merubah semua kurikulum di perguruan tinggi untuk salah satunya masukkan salah satu kurikulum itu yang jadi kekasan program studi kami itu adalah seni budaya Manggarai. Karena belajar dari pengalaman sebelum kami jadikan itu mata kuliah wajib, guru-guru kami, alumni-alumni dari kampus kami, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus program studi PGSD ini, ketika mereka menjadi guru di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang sumber daya manusianya terbatas, itu mereka kesulitan karena mereka ditagih oleh masyarakat untuk bisa ajarkan yang berkaitan dengan seni budaya Manggarai, tetapi kami tidak siapkan untuk mereka tahu itu. Gitu, sehingga sekarang kami integrasikan atau kami masukkan satu mata kuliah baru itu seni budaya Manggarai untuk menjadi mata kuliah wajib untuk calon guru-guru sekolah dasar kami supaya minimal kalau mereka pakai pendekatan etnosains nanti untuk mereka punya tema-tema pembelajaran di kelas, minimal dasarnya mereka sudah tahu tarian asli Manggarai itu apa saja. Secara pengetahuan minimal mereka sudah tahu. Syukur kalau keterampilannya sampai sudah bisa dapat. Lalu misalnya produk-produk budaya lain, misalnya bahasa, lalu misalnya rumah-rumah adat, tarian dan lain sebagainya. Nah, dulu tidak begitu gitu. Sekarang kami integrasikan itu sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka minimal punya dasar untuk tahu itu. Karena ujung-ujungnya kami di Manggarai pun yang unsur budaya itu masih melekat erat dalam setiap sendi kehidupan kami gitu. Semua kegiatan-kegiatan sosial itu masih bersentuhan dengan budaya. Dan menjadi lucu kalau anak-anak sejak sekarang, khususnya anak-anak yang masih sekolah dasar sekarang, kita tidak bekali dengan itu. Berarti kita sudah bisa tahu di beberapa tahun kemudian tidak ada lagi orang yang bisa jadi juru bicara untuk urusan adat, karena mereka tidak dibekali dengan itu. Kedepan lagi tidak akan ada lagi anak-anak generasi orang Manggarai yang bisa menari tradisional caci itu, tahu yang terkenal yang kalau kalian lihat di Labuan Bajo yang ada tari perang itu, pasti tidak akan ada lagi karena itu tidak terintegrasi dalam pembelajaran. Sehingga besar harapan saya pendekatan etnosains ini diliriklah untuk bisa kita jadikan salah satu pendekatan yang masih up to date, yang masih relevan kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah-sekolah dasar khususnya, gitu. Seperti itu. Oke, agak nyambung dari yang Ibu Irma tadi bilang. Jadi teman-teman di awal tadi pembahasan Ibu Irma itu sempat bahas kalau penerapan pendekatan etnosains ini di tiap daerahnya bisa berbeda-beda gitu ya Bu. Ya. Jadi mungkin emang ini jadi tugasnya tenaga pendidik atau guru untuk mempertemukan antara lingkungan sekitar tempat anak-anak ini tinggal dan juga ilmu yang harus diajarkan itu seperti apa, begitu ya Bu? Ya, setuju. Sama seperti tadi saya contohkan dari hasil penelitian tadi itu, teman-teman tadi yang meneliti di SD Muhammadiyah Surakarta, gurunya mungkin tidak tahu proses pembuatan tempe. Sehingga kalau dia mau siswanya tahu proses pembuatan tempe, coba tambah dengan metode pembelajaran misalnya observasi. Sehingga
ajak siswa-siswinya keluar kelas. Mungkin di sekitar sekolah itu ada 1-2 rumah produksi tempe gitu ya, dan mereka belajar di sana, dengar langsung dari itu tadi ahlinya di sana bagaimana proses pembuatan tempe. Nah, tugas gurunya apa? Nanti setelah pulang, minta mereka untuk laporkan hasil pengamatan, lalu gurunya bisa sisipkan bahwa proses tempe yang mereka buat secara sains itu sebenarnya kita belajar proses fermentasi. Ada perubahan kimia apa yang terjadi di sana. Itu kan harus tahu kan, karena itu konsep dasar IPA gitu yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, jadi prinsip kolaboratif juga memang wajib itu dipakai kalau ingin menggunakan pendekatan etnosains, sehingga lingkungan itu bisa jadi sumber belajar ataupun bisa jadi media pembelajaran untuk siswa, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi guru yang merasa bahwa saya tahu semua, ternyata tidak tahu yang lain. Jadi kalau tidak tahu, berilah kesempatan untuk orang yang tahu untuk menjadi tutor atau jadi guru atau sumber informasi bagi siswa-siswimu. Ini yang akan membuat pembelajaran dengan pendekatan etnosains itu menjadi sangat amat efektif gitu. Ya. Berarti gini ya Bu, kalau dari yang saya tangkap kan etnosains itu pendekatannya bukan cuma mengajarkan siswa belajar dari hal-hal yang jauh atau belum pernah mereka lihat, tapi melalui pendekatan etnosains tuh si siswa ini diajak untuk belajar dari hal-hal yang mereka suka, hal-hal di sekitar mereka, lingkungan mereka, seperti salah satunya budaya sekitar mereka tinggal, begitu kan ya Bu? Berarti pendekatan etnosains ini bisa jadi salah satu cara yang baik juga ya Bu untuk menimbulkan rasa cinta tanah air, rasa cinta budaya dari anak. Iya, itu grand mindfulness-nya gitu. Itu cinta tanah air, tapi untuk bisa cinta tanah air, cinta daerahnya sendiri dulu dong gitu. Ya, jangan sampai dia mengaku dia orang Jawa, dia mengaku dia orang Flores, tapi dia tidak tahu bahasa daerah Flores, bahasa daerah Jawa, dia tidak tahu produk-produk budaya dari dua daerah itu gitu. Dan ini mungkin ya kayak mimpi negara-negara maju yang tidak punya keberagaman budaya seperti kita, tetapi mereka mau, karena etnosains ini ilmu ide besarnya tuh dari mereka sebenarnya. Mereka rindu untuk bisa belajar kontekstual sesuai dengan budaya, tapi mereka kan terbatas gitu. Ketimbang kita ini sudah ya semua faktor pendukungnya tuh sebenarnya ada gitu, tapi kita tidak mau pakai gitu. Sehingga ya harapannya seperti itu. Kalau kita sudah tahu kita punya sumber daya yang besar, kita bisa manfaatkan. Selain kita bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air, kita juga bisa menumbuhkan semangat dan cinta pada daerah kita masing-masing gitu. Dan ini juga bibit-bibit dari nasionalisme kan gitu ya. Jangan sampai ya itulah. Oke. Berarti dari segi pendukung, kita kan Indonesia tuh kaya budaya ya Bu, berarti dari kekayaan budaya Indonesia ini juga jadi salah satu faktor pendukung yang baik untuk penerapan pendekatan etnosains ini. Tapi Bu, kan faktor pendukungnya tuh banyak ya Bu sebenarnya untuk penerapan pendekatan etnosains ini. Tapi kalau dari yang mungkin dari pengalaman Bu Irma gitu, ada nggak sih Bu hambatan-hambatan yang ditemui ketika penerapan pendekatan etnosains ini dilakukan? Oh ya, oke. Kalau hambatannya itu pasti ada, karena dalam ilmu pembelajaran, khususnya penerapan pendekatan, strategi, model, teknik, ataupun metode pembelajaran, itu tidak semua pembelajaran itu pas untuk satu pendekatan, atau pas untuk satu strategi, atau pas satu model, atau satu metode. Ataupun sebaliknya, tidak semua materi ajar itu cocok diterapkan dengan satu pendekatan, satu strategi atau satu model pembelajaran. Sehingga yang pertama hambatannya itu mungkin kemampuan guru untuk memilah dan memilih apakah misalnya kalau di SD ini saya ngomong lagi-lagi berbasis tema ini dengan sebaran mata pelajaran dan kompetensi inti dan kompetensi dasar, atau kalau pakai kurikulum sekolah merdeka itu dengan sebaran capaian pembelajaran setiap materi, misal dari sains, matematik, sosial, PPKN, bahasa Indonesia itu 5 mata pelajaran pokok ya. Itu pasti tidak kalau kita pakai dengan pendekatan etnosains. Kalau kita rasa kontennya ini
Mungkin konteksnya kita bisa pasang-pasang nih, tapi kalau kontennya kita bedah itu tidak bisa kita pakai pendekatan etnoscience, ya jangan dipaksa pakai. Gitu. Makanya yang perlu kita lakukan pertama supaya kita dapat ini tadi ruang untuk kita bisa selesai itu, kita guru tuh harus kuasai silabus kurikulum di sekolah dasar. Kurikulum sekolahnya tuh apa? Perlu diingat bahwa ada sekolah yang hanya pakai kurikulum nasional. Maka kalau kurikulum nasionalnya K13 mah berarti dia pakai silabus K13 gitu ya. Tapi ada sekolah yang pakai selain kurikulum nasional, dia pakai kurikulum biasanya sekolah-sekolah yang di bawah yayasan itu ada kurikulum khusus. Seperti yang saya contohkan atau beberapa sekolah yang saya pernah observasi waktu di Bandung itu kayak Sekolah Alam Dago Bandung, Sekolah Mutiara Bangsa, itu dia punya kurikulum sendiri sesuai dengan visi misi yayasan dia yang menaunginya. Nah, lalu ada juga misalnya sekolah dengan berstandar internasional gitu ya, berarti kurikulumnya sendiri. Nah, dari situ ya pintar-pintar guru itu sudah dituntut kompetensi profesionalnya. Dia bisa lihat silabus saya ini untuk misalnya kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Terus dia dapat misalnya bedanya tuh guru SD dan guru EPA kan guru kelas kan. Nah, dia satu tahun ini dia mengajar di kelas berapa. Misalnya kalau dia mengajar di kelas 1, dia lihat nih silabus pembelajaran kelas 1 di sekolahnya itu tuh apa? Pemetaannya bagaimana? Apa-apa yang dibelajarkan, tema-tema apa saja, atau topik-topik apa saja. Nah, lalu dia petakan, dia identifikasi mana yang bisa dipakai dengan pendekatan etnoscience, mana yang tidak, gitu ya. Lalu berikutnya, kalau kita lihat tadi kan dengan pendekatan etnoscience itu banyak kegiatan pembelajaran yang aktivitasnya tidak umum karena pakai metode-metode yang beragam, bukan hanya ceramah saja. Ada metode tadi saya bilang observasi, demonstrasi, eksperimen mungkin ya toh, ada mungkin studi kasus. Maka mungkin waktu yang diberikan untuk satu kegiatan pembelajaran itu akan menjadi membengkak waktunya, sehingga harusnya misalnya terpenuhi nih satu subtema. Jadi kalau K13 ini, saya contohkan K13 ya karena masih banyak sekolah yang pakai K13. Di K13 itu satu tema itu biasanya terdiri dari 4 sampai 5 subtema. Bahkan satu tema itu terdiri dari 6 sampai 7 subtema. Satu subtema itu terdiri dari 4 sampai 5 kali kegiatan pembelajaran. 5 hari pembelajaran, itu satu subtema. Nah, dari situ kita bisa lihat, kalau misalnya tagihan dituntut oleh pihak sekolah bahwa dia harus tuntaskan satu subtema dalam waktu 1 minggu, dan satu tema dalam, berarti berapa minggu ya? Kalau 6 subtema berarti 6 minggu. Tetapi karena metodenya tadi beragam, mereka harus observasi, berarti kan makan waktu ketimbang kalau metode ceramah tuh kan makan waktu lebih. Berarti kendalanya yang kedua itu ya waktu gitu, waktu pembelajaran. Terus kendala ketiga misalnya ada yang anak mungkin karena aktivitas fisiknya banyak atau aktivitas fisik dan kognitif dan yang psikis dan psikologisnya kompleks, mereka cepat lelah gitu, cepat capek. Sehingga ya itu lagi-lagi trik guru yang profesional tahu, oh kapan saya harus kasih break nih misalnya, kapan anak-anak ini saya break dengan games gitu, kapan anak-anak ini saya break dengan kasih brainstorming gitu, kapan anak-anak ini saya kasih ice breaking gitu, sehingga semangat barunya muncul lagi. Ingat, kalau di sekolah dasar itu setiap 20 menit itu konsentrasi siswanya harus di-recharge. Karena konsentrasi anak sekolah dasar itu pendek gitu, 15-20. Ya 20 menit mah ya mungkin anak-anak yang tertentu, tapi umumnya itu 10-15 menit itu ya guru harus recharge kembali, entah dengan itu di games atau brainstorming atau ice breaking. Itu harus guru lakukan. Karena dengan begitu, itu motivasi mereka untuk belajar tadi hal-hal yang mungkin dengan metode-metode yang beragam itu tetap efektif dijalankan gitu. Lalu yang tidak kalah penting, faktor penghambat lain, yaitu tadi sumber daya gurunya gitu. Kalau gurunya bahkan kurang tahu sendiri daerahnya sendiri gitu, pengetahuannya tentang
daerahnya sendiri, kebudayaan daerah sendiri di mana dia berada itu kurang, maka ya selesailah sudah gitu. Selesai sudah, dia tidak akan bisa mengkoneksikan sesuatu yang kontekstual tadi dengan dunia siswa dengan pelajaran yang akan dia tagih. Makanya ini ketika yang poin terakhir saya omong ini saya ingat waktu ada program sekolah mengajar, apa? Programnya Anies Baswedan itu loh, yang suruh guru-guru dari Jawa itu pergi ke pelosok-pelosok sekolah mengajar, apa? Indonesia mengajar, apalah gitu ya. Nah, tidak kontekstualnya jadinya itu pembelajaran karena guru yang mengajar itu dia tidak tahu bahkan bahasa daerah setempat itu. Sementara misalnya sekolah itu bahasa utamanya itu adalah bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu bahasa kedua, dan jujur kalau kami di Manggarai bahasa pertama utama itu untuk daerah pedalaman ya, karena sekolah dasar itu kan wajib satu desa pasti ada satu sekolah dasar gitu ya. Nah, bahasa utama mereka itu adalah bahasa daerah, bahasa ibunya mereka itu. Bahasa keduanya itu bahasa Indonesia. Jadi adik bayangkan bahwa tidak efektifnya pembelajaran itu karena sepanjang pembelajaran gurunya pakai bahasa Indonesia. Sementara siswa itu loading itu lambat bahasa Indonesia. Hal-hal sesepele itu saja, itu tuh impact-nya sangat besar gitu ya. Oleh karena itu, ya kalau dibilang faktor penghambat, ya seperti itu tadi ya. Tapi kalau kita tadi dengar dari awal apa yang kita bicarakan tadi, sebenarnya juga masih ada hal-hal lain yang menjadi PR besar. Tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita mulai. Karena kalau kita tidak mulai, kita tidak akan bisa temukan penghambatnya apa. Mungkin yang saya omongi, kalau nanti adik-adik berdua coba menerapkan nih, misalnya bukan di sekolah, buat komunitas belajar di rumah, coba terapkan pakai pendekatan itu. Maka mungkin akan temukan lagi faktor penghambat lain gitu. Makanya kita lakukan dulu gitu, jangan lihat penghambatnya. Makanya sebenarnya saya tidak mau bahas penghambat ini gitu, karena biasanya mendistract cara berpikir kita ini kalau kita lihat hal-hal yang sudah mengganggu, padahal penghambatnya banyak, tidak usah buat. Tetapi kita lupa bahwa hal-hal positif yang kita bisa dapat kalau kita pakai pendekatan ini juga luar biasa. Sehingga ya saran saya jangan lihat itu, jangan lihat faktor penghambat, tapi kita sadar ada faktor penghambatnya supaya jadi patokan supaya kita tidak bias gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan. Berarti intinya itu ya Bu, setiap pembelajaran apapun pendapatnya pasti akan selalu menemui hambatan, tapi utamanya dicoba dulu, karena kalau kita nggak coba, gimana kita tahu hambatannya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Menariknya nih Bu, dari poin pembahasan kita barusan itu bikin saya pribadi akhirnya sadar gitu. Saya kan di luar tenaga pendidik ya Bu, saya di luar untuk pendidikan. Saya sadar akhirnya kalau ternyata ketika sudah guru pun tenaga pendidikan terus belajar dan belajar ya Bu, bukan berarti harus jadi tinggal mengajarkan ilmunya aja ketemu, tapi mereka juga tetap harus belajar gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan metode pendidikan dan sebagainya. Jadi bahas kita buat aku pribadi ini menarik banget karena menambah banyak sekali ilmu dan wawasan. Oh ya, buat teman-teman kita sahabat SID lagi mungkin punya pertanyaan buat Bu Irma, buat Nuril, boleh langsung ditulis di kolom pertanyaannya, kita sampaikan akan dijawab langsung oleh Ibu Irma. Kalau dari aku seperti aku bilang tadi, bahasannya menarik banget karena ternyata sains itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang mudah, dan banyak banget poin-poin penting apa etnosains harus diterapkan gitu ya Bu. Kalau dari Nuril gimana nih Nuril? Sama. Nuril. Kayaknya storing deh. Nuril pakai headset mungkin. Nggak beneran? Nuril. Oke. Kalau gitu balik lagi karena kalau dari aku
Kalau dia Nuril suaranya nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Kalau dari aku sih Bu, apa yang tadi disampaikan Bu Irma tuh benar-benar menambah banyak sekali pengetahuan dan wawasan kan ya Bu. Jadi akhirnya aku paham, oh etnoscience tuh ternyata ini dan itu gitu kan. Jadi kalau yang lain mungkin pertanyaan boleh langsung disampaikan gitu. Terus juga dan mungkin saya tambahkan ya Dek, selain mungkin etnoscience keren, sebenarnya menjadi guru SD itu keren gitu. Kerennya kenapa? Karena kita yang akan jadi guru sekolah dasar itu kita berhadapan dengan siswa-siswi yang tadi menurut biasa itu kemampuannya, kemampuan berpikirnya itu tuh masih di tahap operasional konkret. Jadi semua yang kita ajarkan, semua konsep atau materi pembelajaran yang abstrak itu, konsep-konsep itu abstrak, ya kan? Tetapi bagaimana caranya kita bisa buat mereka itu menjadi konkret? Berarti kita butuh nih bantuan untuk bisa konkret itu ya metode pendekatannya dan medianya seperti apa supaya itu akan menjadi sesuatu yang efektif untuk mereka dapat atau pelajari gitu. Bedanya kalau di sekolah, guru-guru sekolah menengah pertama dan atas, anak-anak punya kemampuan itu sudah operasional formal. Kemampuan untuk memahami bahkan dengan ceramah saja itu tuh sudah mampu mereka tangkap, oh yang kita pelajari ini. Tapi kalau di sekolah dasar tidak bisa. Maka menjadi guru sekolah dasar, apalagi anak-anak itu dari usia 6 atau 7 sampai 11 atau 12 tahun, itu PR besar luar biasa. Makanya kalau adik-adik berdua lihat, biasanya di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, itu tuh jarang gurunya tuh guru muda. Jarang. Karena apa? Emosinya belum stabil gitu. Karena berhadapan dengan anak-anak, apalagi kelas 1 ya, yang masih peralihan dari anak-anak usia PAUD itu ke SD itu kan mereka masih transisi ya. Itu kalau kondisi emosional kita, nanti kita lihat di kecerdasan emosionalnya Pak Yos ya gitu. Kalau kecerdasan emosional kita belum optimal ketika kita sebagai guru, kita akan stres luar biasa. Karena ya mereka akan menunjukkan sikap dan perilaku ya memang di usia mereka seperti itu. Apalagi untuk kemampuan kognitif mereka gitu. Sehingga bersyukurlah, berbahagialah guru-guru sekolah dasar yang mau 6 tahun menggembleng calon manusia masa depan yang pada akhirnya kan di sekolah dasar itu yang latih baca, latih tulis, latih berhitung. Literasi dasar itu kan ada di sekolah dasar dan itu tuh di 3 tahun pertama di kelas 1, 2, 3. Makanya jarang dapat guru muda. Kalau di sekolah-sekolah itu biasa strateginya kalau sekolah itu pasang yang guru-guru senior di situ, yang mereka punya emosi itu sudah stabil, yang tidak akan mudah marah. Kalau guru-guru muda kan gampang tersulut kan, karena ya emosinya masih naik turun, hormonnya belum stabil gitu. Sehingga saya selalu, karena saya dosen untuk mahasiswa calon guru sekolah dasar, saya selalu katakan, terlepas dari semua tuntutan kompetensi profesional yang harus kamu kuasai, kamu yang pertama harus membuat adalah tanamkan rasa bangga dalam diri kamu bahwa kamu adalah pendidik calon manusia yang sempurna di masa depan gitu. Jadi kamu mau tidak mau ya kamu harus benar-benar mempersiapkan diri, karena ya itu dari 6 tahun awal itu mereka baru mempelajari semua hal, sehingga dinamika yang akan kamu temukan di kelas itu luar biasa. Mungkin yang kita omongin tadi, saya contohkan, itu mah masih enak. Realnya di lapangan tuh lebih gila lagi, gitu. Nah seperti itu, gitu. Kayaknya ada pertanyaan deh. Wah, berarti memang tantangan untuk jadi guru SD itu lebih, mungkin setiap jenjang ada tantangan. Dan kalau terjadi guru SD tantangan lebih gitu ya. Ya. Nurin bisa suara Nurin apa sih, ada hambatan? Oh, Nurin ini aku mau bacain apa namanya, kan supaya nanti teman-teman yang nonton siaran bisa tahu gitu. Kata Nurin, pembahasan sains, aku bisa bayangin kalau sains benar-benar diterapkan, proses pembelajaran akan sangat dinamis dan semoga akhirnya perkembangan anak-anak jadi bagus. Aku setuju sama Nurel.
karena waktunya udah lumayan berlama, untuk penutupan ada nggak Bu Irma, ada nggak pesan yang disampaikan kepada teman-teman sama pendidik, khususnya mungkin tenaga pendidik mengenai penerapan etnosains ini gimana Bu? Apakah ada pesan-pesan? Oke, suaranya kurang apa yang saya tangkap pesan saya untuk tentang gini. Yang pertama saya mau bilang bahwa semua pendekatan pembelajaran terkini atau kekinian atau semua pendekatan pembelajaran yang inovatif itu pasti punya tujuan yang baik untuk revitalisasi pembelajaran menjadi lebih baik gitu ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Tetapi perlu diingat bahwa itu tadi saya katakan tidak semua pendekatan cocok untuk satu materi, atau tidak semua materi cocok untuk satu pendekatan. Kalau mau menggunakan pendekatan etnosains sebagai salah satu pendekatan inovatif yang masih relevan kita bisa pakai dalam pembelajaran di sekolah dasar, maka pastikan bahwa semua kondisi itu berarti misalnya di sekolah dasar berarti temanya pas gitu ya, karakteristik siswanya sesuai, terus sarana prasaranya ada gitu ya, lalu apalagi tadi saya katakan bahwa tempatnya strategis misalnya, jangan sampai itu satu-satunya sekolah, karena ada seperti di kami, ada satu sekolah, bukan satu sekolah, banyak sekolah yang sekolahnya itu di puncak gunung, terus dia punya lingkungan tempat tinggal masyarakatnya tuh jauh gitu, di bawah gunung gitu, dan bisa dibayangkan kalau anaknya pulang balik dengan metode observasi itu kan luar biasa. Jadi pastikan komponen-komponen pendukung kalau Anda ingin menerapkan pendekatan sains itu terpenuhi, termasuk apakah kondisi sosial budaya masyarakat itu bisa kita ajukan untuk sebagai sumber belajar atau tidak gitu ya. Jangan paksa misalnya, khususnya seperti di Jakarta misalnya, sekolahnya anak-anak internasional gitu tapi kita pakai bahasa etnosains, sementara misalnya kita minta dari mereka tuh konsep-konsep yang ada kaitan dengan sesuatu yang sangat kontekstual untuk budaya-budaya setempat gitu, sementara orang tua atau masyarakatnya tidak support itu pasti menjadi tidak efektif meskipun pendekatannya bagus gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah guru yang terus mau belajar dan berinovasi gitu. Jangankan guru, hari ini pun saya mau IG live pun saya cari materinya, saya siapkan. Meskipun ini kami 2 hari lagi seminar internasional dan beruntung Celo kontak saya kemarin saya materinya saya paparkan, hari ini hanya mendengar teman-teman yang mengisi materi, tapi tetap ada budaya untuk planning. Nah, di pendekatan sains tadi kan saya katakan ada 3 tahapan penting: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tiga-tiga ini harus jalan gitu. Tiga-tiga harus jalan. Kalau punya cita-cita pakai pendekatan etnosains, jangan seujuk-ujuk sudah dalam kelas, oh ya, saya mau pakai pendekatan etnosains. Tidak bisa begitu, tidak bisa gitu. Harus ada planningnya, lalu sudah punya gambaran implementasinya ke pelaksanaan seperti apa, sampai pada evaluasinya bagaimana. Mau pakai evaluasi berbasis hasil atau evaluasi berbasis proses. Evaluasi berbasis proses itu berarti pakai nanti teknik tesnya, tes dan non tes gitu. Tesnya untuk kognitif berarti pakai paper test, non tesnya itu bisa pakai rubrik penilaian, rubrik observasi, jurnal. Nah itu kalau para guru tuh paham kalau yang saya sebut itu. Jadi itu disiapkan memang, sehingga penting sebagai seorang guru kalau dia mau menerapkan ini, dia dari awal tahun pembelajaran dia sudah tahu silabus. Oh nanti saya mau pakai pendekatan etnosains itu untuk materi di semester 1 tuh materi tema-tema apa? Bukan materi, tema-tema apa? Di semester 2 tuh tema-tema apa? Sehingga tidak seujuk-ujuk. Sambil dia juga sudah mempersiapkan itu di komponen-komponen pendukungnya tadi, sehingga benar-benar kita akan dapatkan bahwa pendekatan etnosains itu adalah menjadi sangat efektif untuk siswa dan kegiatan pembelajaran. Itu saja dari saya.
Dan terima kasih sudah mau dengar ini. Jujur kalau bukan orang yang basicnya pendidikan, kayaknya ini isu apa ini. Tapi adik-adik yang bukan pendidikan, ini sebenarnya konsep ini bisa kok kita pakai dalam berbagai hal lain yang bisa kita terapkan. Khususnya untuk misalnya adik-adik yang mungkin berkecimpung di dunia Sociopreneur ID ini, kita bisa pakai pendekatan itu untuk kita adaptasikan saya untuk pakai untuk event apa kita kalau kasih pelatihan orang dewasa atau pelatihan anak-anak itu. Karena saya juga tadi baru cek email, saya dapat email hari ini kapan ya? Ada kegiatan ya di mana itu gitu, programnya Sociopreneur ID gitu. Nah kita bisa adik-adik yang bergabung di Sociopreneur ID ini bisa pakai pendekatan itu untuk program-program di sekolah-sekolah itu tadi gitu. Tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sekali Bu sama Pak. Yap. Semoga apa yang menjadi topik diskusi kita hari ini, semoga pesan dan kesan yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman, terutama sahabat SID yang lagi nonton, semoga bisa sampai. Terus juga hal-hal positif yang kita yang hari ini sampaikan bisa diterima. Kalau ada salah kami mohon maaf. Terus aku juga sebagai penonton karena udah nggak bertanya, aku mengucapkan terima kasih banyak banget ke Nuril sama Bu Irma atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih karena sudah mau membagikan pengalaman dan semoga kita semua terutama praktisi pendidikan selalu menemukan semangat untuk terus belajar dan belajar. Akhir kata aku mau pamit. Ibu Irma, salam untuk teman-teman di Manggarai. Salam. Good job untuk project-project Sociopreneur ID dan project pribadi dari adik-adik sekalian. Salut bisa bergabung dalam project ini. Oke. Salam untuk semua. Oke. Terhormat karena Ibu mau bergabung bersama kami. Oke, kalau gitu. Sabar, saya juga mau terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada beberapa teman dan mahasiswa saya juga tadi, karena linknya saya bagi-bagikan. Oke, terima kasih. Ya. Semoga yang tadi aku bilang, semoga apa yang disampaikan Bu Irma juga bisa sampai ke teman-teman juga. Semoga untuk kedepannya tenaga pendidik kita lebih banyak yang paham dan melek akan berbagai pendekatan yang ada, terutama tentang sains. Kita banyak sekali manfaatnya. Oke, kalau gitu kata aku ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan akhir pekan. Sampai jumpa di episode live Instagram. Oke, sampai jumpa semuanya. Salam dari Kota Dingin Ruteng. Oke, dadah. Oke, saya matikan ya. Oke, sip. Sip.